Presiden Amerika Serikat Donald Trump menampar India dengan tarif impor sebesar 25%. Tarif ini tergolong tinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya yang rata-rata berkisar antara 15 hingga 20%. Tarif 25% juga hanya turun 1% dibandingkan tarif awal yang dikenakan Trump pada awal April lalu. Satu alasan tingginya tarif bagi New Delhi adalah transaksi minyak skala besar mereka dengan Rusia. Kucuran dana dari India diyakini membuat Moskwa terus bisa melanjutkan perang di Ukraina. Benarkah demikian? Dan apakah ada alasan lain yang membuat Trump bersikap kejam ke India? Presiden Trump resmi menetapkan tarif resiprokal sebesar 25% bagi India. Tarif ini hanya turun 1% dibandingkan tarif awal dikenakan Trump pada awal April lalu. Dalam konferensi pers pada Rabu 30 Juli 2025, Trump menyinggung beberapa alasan yang membuatnya memberi tarif tinggi ke New Delhi. Pertama, India adalah anggota BRICS. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menyebut negara-negara BRICS menyerang dan melemahkan dolar. Rabu 30 Juli 2025. Trump juga menyoroti soal tingginya tarif yang dikenakan oleh India terhadap produk dari Amerika Serikat. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. Trump menyebut tarif India ada di angka 175%, bahkan lebih tinggi lagi untuk beberapa komoditas. Selain tarif tinggi, Washington juga memberi denda kepada New Delhi karena perdagangan minyak mereka dengan Rusia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 2022, sebagian besar negara barat mengurangi pembelian minyak mereka ke Rusia atau bahkan menghentikan perdagangan sama sekali. Mengutip laporan New York Times, upaya ini dilakukan untuk menimbulkan kerugian fiskal terhadap Rusia, sekaligus untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin. Imbasnya harga minyak Rusia turun karena sepi pembeli. Nah, India melihat peluang ini dan memanfaatkannya. Perdagangan keduanya bersifat saling menguntungkan. Rusia punya banyak energi dan India butuh energi dalam jumlah besar. Awal 2022, Rusia hanya menyumbang 0,2% dari impor minyak mentah India. Sebelum dengan Rusia, Irak dan Arab Saudi merupakan pemasok minyak utama bagi New Delhi. Setelah pasar Eropa menutup pintu bagi Rusia, ekspor laut dari Rusia ke India mulai meningkat. Per Mei 2023, Rusia menjual lebih dari 2 juta barel minyak mentah ke India, terbanyak kedua setelah China. Penjualan setiap tahunnya mencapai angka 275 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.500 triliun rupiah. Harga minyak Rusia yang lebih murah berdampak positif terhadap perekonomian India, yakni membantu melindungi mata uang mereka rupiah. Lonjakan pembelian ini juga menguntungkan bagi perusahaan minyak lokal India seperti Reliance Group milik Mukesh Ambani. Grup ini mengelola kilang minyak terbesar di dunia yang terletak di pesisir barat India. Hukuman tarif dan denda tambahan akibat bertransaksi dengan Rusia ini mempersulit situasi yang dihadapi oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Di akun media sosial pribadinya, Trump mengejek Modi yang merujuk pada transaksi minyak dengan Rusia. Dalam beberapa minggu terakhir, kilang-kilang di India membeli lebih sedikit minyak Rusia daripada biasanya. Hal ini dilaporkan oleh Kepler, sebuah platform yang melacak data komoditas dan pengiriman. Namun, ex-diplomat senior AS di India, Catherine Hadda, pandangan sulit bagi New Delhi untuk mengurangi impor dari Rusia. Pasalnya 80% kebutuhan bahan bakar fosil India berasal dari impor.
India is extremely dependent on oil and gas imports. I think for about 80% of its fossil fuel needs has to be imports, and they had already cut off imports again in response to sanctions from Iran and Venezuela. So the sourcing of oil and gas, I'm sure we can make up a lot of that difference, and that would be a goal of the administration. But it's not going to be that easy to turn on and off from India's point of view. Ditambah kilang minyak di negara itu telah dikonfigurasikan untuk minyak Rusia yang lebih padat dan lebih banyak mengandung sulfur. Kepler mencatat akan mahal dan rumit bagi India untuk mengganti bahan bakar dari Rusia yang selama ini mereka beli. Menyikapi tarif Trump, pemerintah India menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu implikasi dari pengenaan tarif 25%. Tarif baru ini juga mempersulit rencana India untuk menggandakan perdagangan bilateral menjadi 500 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.200 triliun rupiah pada 2030 mendatang. Seorang analis dari inisiatif riset perdagangan global Ajay Srivastava yakin tarif masih bisa berubah, apalagi Trump direncanakan berkunjung ke New Delhi pada pertengahan Agustus mendatang. This is just a pressure tactic for which Mr. Trump is famous. I think it's just a comma, a pause, not a full stop. And we heard last week that US team may be visiting in the second week of August Delhi for further negotiations. Sebelum ini, AS India sudah 5 kali bertemu, khusus untuk negosiasi perjanjian perdagangan bilateral. Amerika Serikat ingin mendorong akses pasar yang lebih besar dan tarif nol untuk hampir semua ekspornya. Namun India tidak membuka sektor-sektor seperti pertanian dan peternakan sapi perah. New Delhi juga tak mau membuka pasar domestik untuk impor gandum, jagung, beras, dan kedelai hasil rekayasa genetik. Alasannya berbagai sektor inilah yang menjadi sumber mata pencaharian utama jutaan rakyat India. Pejabat India menyebut masalah minyak Rusia juga tidak pernah disenggol selama 4 bulan negosiasi bolak-balik antara mereka dengan pihak Amerika. Trump menyebutnya keadilan dagang, tapi India merasakannya sebagai tamparan. Tarif 25% jadi bentuk hukuman atas hubungan New Delhi dengan Moskwa. Politik dagang berubah menjadi panggung tekanan. Transaksi minyak jadi kambing hitam. Sementara kilang-kilang India terlanjur bergantung pada minyak Rusia. Dari tarif tinggi, sanksi tidak langsung hingga ejekan pribadi. Modi tak hanya menghadapi krisis ekonomi, tapi juga krisis diplomasi. Di balik angka-angka, ini soal harga diri negara yang sedang mencari pijakan antara kebutuhan energi, tekanan barat, dan keinginan untuk tetap berdaulat. Dua sahabat kini terlibat perang dingin dengan panas yang terasa nyata. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.